Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dalam pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 6 SD. Izinkan kami kelompok 7 dari 5 CPGSD UPI Kampus Cibiru yang beranggotakan Anissa Dari Sihab, Hani Mauludi, Rika Amalia, dan Vian Yulianti. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, kondisi geografis Asia, persamaan, dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, kondisi geografis Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia yang terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari letak geografis ini, kawasan Asia Tenggara memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perdagangan dan jalur lalu lintas dunia. Selanjutnya yaitu ada kondisi sosial budaya masyarakat Asia Tenggara. Masyarakat sosial budaya ASEAN diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara di Asia Tenggara agar mampu bersaingan di dunia internasional dengan membuat kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan iptek. Dibentuk juga sebuah cetak biru sebagai acuan bagi langkah kerjasama yang akan dilakukan. Salah satu elemen yang diperhatikan dalam cetak biru tersebut yaitu ketenagakerjaan. Anggota ASEAN berupa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas lapang pekerjaan, dan membuat peraturan untuk melindungi para pekerja imigran. Selanjutnya, negara di kawasan Asia Tenggara yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Selanjutnya yaitu ada bentang alam dan iklim kawasan Asia Tenggara. Sebagian negara bergabung dengan daratan Asia. Sebagian negara merupakan negara kepulauan. Bentuk permukaan bumi bervariasi seperti pegunungan, perbukitan, daratan rendah, lembah, sungai, laut, dan danau. Selanjutnya, terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Selanjutnya, berdasarkan letak astronomisnya, kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Nah, dilihat dari letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara beriklim muson laut. Terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, suhu rata-rata sepanjang tahun berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya ada sumber daya alam dan penduduk kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris atau pertanian dengan hasilnya seperti padi, karet, alam, kelapa sawit, tebu, tembakau, kopi, dan yang lainnya. Selanjutnya, kawasan Asia Tenggara juga kaya akan barang-barang tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, seng, intan, dan yang lainnya. Selanjutnya, penduduk Asia Tenggara berinduk dari ras Mongolit yang terdiri dari ras Melayu,
seperti negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dan terdapat ras Thai yang berada di negara Thailand dan ras Negrito yang berada di negara Filipina. Selanjutnya ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau yang lebih kita kenal dengan ASEAN atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah kelompok regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Pada awalnya, ASEAN ini didirikan oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama multilateral. Selanjutnya ada persamaan negara-negara anggota ASEAN dibagi ke dalam 4 persamaan. Yang pertama ada persamaan letak geografis, yaitu berbatasan langsung dengan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, beriklim tropis, muson, dan laut, musim kemarau dan musim hujan, memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Yang kedua ada persamaan sejarah. Setiap negara yang menjadi anggota ASEAN yaitu sama-sama pernah menjadi negara jajahan bangsa-bangsa Eropa, kecuali negara Thailand. Yang ketiga ada persamaan budaya, yaitu memiliki budaya, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir sama karena pewaris peradaban atau nenek moyang antar negara sama, yaitu rumpun Melayu Austronesia. Yang keempat ada persamaan kepentingan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang membuat negara-negara ini bersatu membentuk organisasi ASEAN. Selanjutnya ada karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia dengan ibu kotanya DKI Jakarta, bahasa nasional bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan bentuk pemerintahan republik dan kepala negaranya presiden, mata uang rupiah, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Populasi penduduk 266.998.000 jiwa, luas wilayah 1.922.570 km persegi, tanggal bergabung dengan ASEAN yaitu tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua ada negara Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur, bahasa nasional Melayu, hari kemerdekaan 31 Agustus, bentuk pemerintahan monarki federasi dengan kepala negaranya yaitu raja, mata uang ringgit, agama Islam mayoritas, populasi penduduk 32.800.000 jiwa, luas wilayah 339.749 km persegi, dan tanggal bergabung dengan ASEAN yaitu 8 Agustus 1967. Selanjutnya ada negara Thailand, ibu kotanya Bangkok, bahasa nasional Thai, hari kemerdekaan pada 5 Desember, bentuk pemerintahannya monarki konstitusional dengan kepala negara raja, mata uangnya baht, agama mayoritas Buddha, populasi penduduknya 67.913.000, luas wilayahnya 514.000 km persegi, dan tanggal bergabung negara Thailand ke ASEAN pada 8 Agustus 1967. Lalu ada negara Filipina dengan ibu kota Manila, bahasa nasionalnya Tagalog, hari kemerdekaan pada 12 Juni, bentuk pemerintahan Republik Presidensial dengan kepala negara presiden, mata uang baht, agama mayoritas Katolik dan sebagian Islam. Populasi penduduknya 108.307.000 jiwa. Luas wilayahnya 3.324 km persegi. Tanggal bergabung negara Filipina ke ASEAN yaitu pada 8 Agustus 1967. Kemudian ada negara Singapura dengan ibu kota Singapura, bahasa nasionalnya Inggris, hari kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965. Bentuk pemerintahannya Republik Parlementer. Kepala negara presiden, mata uangnya dolar Singapura, dan agamanya Buddha, Tao, Islam, dan lain-lain. Populasi penduduknya 5.670.000 jiwa. Luas wilayahnya 533 km persegi.
dan tanggal bergabung negara Singapura ke ASEAN yaitu pada 8 Agustus 1967. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa nasionalnya Melayu, hari kemerdekaannya pada 23 Januari, bentuk pemerintahannya monarki absolut dengan kepala negara sultan, mata uangnya dolar Brunei, agama mayoritas Islam, populasi penduduknya 447.000 jiwa, luas wilayahnya 5.765 km persegi, dan tanggal bergabung negara Brunei Darussalam ke ASEAN yaitu pada tanggal 7 Januari 1984. Selanjutnya ada negara Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Bahasa nasionalnya yaitu Vietnam, hari kemerdekaan pada tanggal 2 September dengan bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negaranya yaitu presiden dengan mata uang dong, agama Buddha sebagai mayoritas, Kristen, Tao, Konghucu, dan Islam. Populasi penduduknya yaitu 95.495.000 jiwa dengan luas wilayah 330.556 km persegi dengan tanggal bergabung 28 Juli 1995. Lalu ada Laos dengan ibu kota Vientiane, bahasa nasional yaitu Lao dengan hari kemerdekaan 2 Desember, bentuk pemerintahannya yaitu Republik Sosialis, kepala negaranya presiden dengan mata uang New Kip, agamanya yaitu Buddha sebagai mayoritas, pemujaan arwah nenek moyang, Kristen dan Islam, dengan populasi penduduk 19.127.000 jiwa, luas wilayah 297.955 km persegi, tanggal bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Lalu ada Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw, bahasa nasionalnya yaitu Myanmar dan Inggris dengan hari kemerdekaan 4 Januari dan bentuk pemerintahannya yaitu Republik Parlementer, kepala negaranya presiden, mata uang kyat dengan agama Buddha sebagai mayoritas, populasi penduduk 65.994.000 jiwa dengan luas wilayah 676.575 km persegi, tanggal bergabungnya yaitu 30 April 1999, dan yang terakhir ada Kamboja yaitu dengan ibu kota Phnom Penh, bahasa nasionalnya yaitu Khmer, hari kemerdekaan 19 November dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, kepala negara yaitu raja dengan mata uang riel, agama Buddha dan Islam, populasi penduduk yaitu 26.730.000 jiwa dengan luas wilayah 181.035 km persegi, dan tanggal bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.